Oke, malam ini kita akan coaching ke-10, coaching terakhir. Seperti biasa sebelum kita mulai, boleh minta tolong Coach Widi, langsung tembak langsung, buat memimpin doa malam ini. Nggak panik dong. Oke, baik. Mari teman-teman, kita mulai coaching ke-10 ini dengan berdoa. Selamat malam Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada malam saat ini kami boleh dipertemukan kembali di Let's Coaching ke-10 ini di batch-nya Coach Wawan. Berkati Coach Wawan yang akan memberikan materi pada malam hari ini, supaya setiap materi yang disampaikan bisa menjadi perubahan dalam pola pikir kami. Dan juga teman-teman yang masih ada di jalan ataupun di rumah diberkati semua dan di jalan diberikan keselamatan sampai di rumah. Semoga coaching terakhir ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Amin, terima kasih doa yang sangat indah ini dari Coach Widi. Luar biasa, maknyes gitu nggak sih rasanya teman-teman dengar doa beliau. Musik saya kedengeran ya? Kedengeran. Oke. Yes, teman-teman, seru banget ya. Kurang lebih sudah 4,5 bulan kita bareng-bareng ya kan. 4,5 bulan. Sebelum kita lanjut, saya mau kasih teman-teman lihat satu video. Ini gift dari saya buat teman-teman semua. Terlebih yang hadir langsung di sini. Minta tolong teman-teman buat disimak ya. Kata-katanya juga disimak. Itu bagus banget. Kata-katanya luar biasa bagus. Jadikan ini adalah sebagai refleksi diri teman-teman semua. Oke? Disimak ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau pakai earphone gitu kan, silahkan. Saya kasih waktu buat ngambil dulu atau dipasang dulu. Akan lebih baik karena full sesi yang terakhir ini kalau dengerin pakai earphone, teman-teman akan lebih fokus dan khusyuk. Silakan kalau ada yang mau pakai atau ngambil, saya kasih waktu nggak apa-apa. Oke, kita santai aja malam ini. Ada yang mau pakai earphone, headphone. Ada yang mau ambil earphone atau headphone-nya? Oke, saya akan share gift saya. Video klip tentang perjalanan batch 3 dari awal sampai malam ini. Tapi juga kata-katanya nanti disimak juga ya. Itu penting banget. Bagus sekali. Sudah kelihatan teman-teman? Gelap ya? Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya.
Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bila lelah menepilah, hayati alur nafasmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Buat teman-teman yang mungkin lagi galau ya kan, tadi ada yang sempat cerita-cerita ya kan sebelum sesi ini dimulai, yang mungkin lagi bingung, takut ya kan, ada beberapa orang yang mungkin memang takut, lagi takut, gak apa-apa ya, itu normal teman-teman, namanya juga manusia, ya, mungkin karena memang belum terbiasa ya kan. Cuma saya mau ingetin teman-teman, kita udah sama-sama 4,5 bulan ini untuk jalani program, kita bisa bareng-bareng ya kan. Dan saya yakin apapun yang teman-teman pelajari itu akan teman-teman bawa seumur hidup teman-teman. Siapa di sini yang setuju sama saya, boleh ketik di kolom chat, saya. Yang mau hidup sehat secara permanen seumur hidup. Yuk. Wow. Amazing. Saya gitu kan. Nenek. Termasuk juga Askuts mungkin. Yes, apapun yang teman-teman inginkan dalam hidup itu akan terwujud ketika teman-teman menjalankan hari teman-teman itu berdasarkan apa yang teman-teman imani.
Jadi saya percaya udah banyak sekali belajar ya kan, teman-teman semua udah belajar pembelajaran ya kan di dalam 4,5 bulan ini. Tapi saya juga mau ingetin bahwa ini bukan sebuah akhir. Tapi ini juga justru adalah sebuah awal perjalanan teman-teman untuk mencapai hidup sehat yang permanen. Oke? Tapi yang namanya sebuah program itu pasti ada awal, pasti juga ada akhir. Jadi program Eating Reorder berakhir. Tapi teman-teman mulai hidup yang baru. Setuju? Kalau yang setuju, boleh ketik S7, S7, S7 di kolom chat. Yuk. Wih, keren. Setuju semuanya. Oke ya teman-teman ya. Memulai sesuatu yang baru. Oke? Saya akan share materi. Udah kelihatan belum teman-teman? Metamorfosis. Ini adalah materi terakhir Eating Reorder. Hari ini kita mau flashback ya. Apapun yang kita udah lewatin selama kurang lebih 4,5 bulan. Hopeful ini bisa mengingatkan teman-teman sama masa-masa di mana mungkin dulu waktu belum mulai, waktu menjalankan gitu kan. Saya tahu mungkin nggak terlalu mulus, mungkin ada rasa jenuh, mungkin ada juga yang ngerasa bosen, itu nggak apa-apa. Seperti yang tadi udah sharing-sharing, nggak apa-apa, itu manusiawi. Oke ya. Sebenarnya sih yang paling penting adalah teman-teman dengan kesadaran penuh hari ini masih bertahan. Di antara mungkin banyak teman-teman yang memutuskan untuk berhenti sebelum waktunya. Jadi nggak ada orang yang gagal. Yang ada hanya orang yang berhenti sebelum waktunya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman kita yang berhenti sebelum waktunya, buktinya juga hari ini ada sekitar 18 termasuk coach dan as-coach yang ikut di Zoom live coaching terakhir ini. Ya kan? Dulu tuh di grup ini kan, di grup WAG itu kan ada sekitar berapa ya? 59 ya, hampir 60. Ya kan? Nah, berarti kan teman-teman semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang bertahan sampai akhir. Mungkin teman-teman di sini juga nggak ada yang ngira ya kan. Kok bisa ya aku bertahan hingga akhir. Perlu teman-teman ketahui juga kalau saya juga belajar dari teman-teman semua. Saya juga nggak nyangka juga teman-teman pada akhirnya dulu waktu program saya bisa mengikuti sampai akhir. Kemudian jadi as-coach dan kemudian sekarang juga saya jadi coach. Saya juga nggak ngira teman-teman. Malam hari ini kita mau mengingat-ingat wajah kita
dalam setiap fase yang kita jalankan di eating reorder. Dalam setiap proses itu ada yang namanya metamorfosis, ada yang namanya perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kita perlu menyadari dan mengucap syukur buat setiap perubahan yang terjadi, baik fisik atau mental ya. Nah, fase yang pertama itu adalah fase telur. Fase telur itu adalah fase di mana layaknya manusia baru dilahirkan. Mungkin dia nggak ngerti apa tujuannya dia ada di dunia ini misalnya gitu. Mungkin dia juga bingung. Dia juga nggak punya kuasa. Dan nggak punya kendali terhadap apa yang dia lakukan. Ini adalah fase yang pertama-tama teman-teman dapatkan waktu join eating reorder ya kan. Mungkin banyak pertanyaan. Kalau kita ingat-ingat sekarang kan maksudnya jadi lucu ya. Bener gak sih? Ingat gak dulu awal-awal ikut program itu pertanyaannya itu kalau dipikir sekarang ya kan. Ini kan lucu-lucu gitu. Kok gua nanyanya begitu ya? Misalnya gitu. Pertanyaan yang suka bikin agak-agak gemes gimana gitu. Kayak kesel gitu. Kenapa sih ini orang misalnya ada yang teman-temannya tanyanya begini, begitu, begini, begitu. Mungkin para askot juga ngerasa juga. Pasti dong para askot. Mungkin para member juga, tapi nggak apa-apa sebenarnya, itu wajar karena kita baru. Banyak pertanyaan, banyak ketidakmengerti, banyak juga kesalahan mungkin. Kesalahan yang dilakukan. Tapi it's okay ya. Namanya itu semua proses teman-teman. Nah tapi fase ini teman-teman bisa lewatin semua dengan baik. Wow keren, luar biasa. Di fase ini ada satu value yang kita pelajari yang paling dominan. Kalau ingat, maksudnya teman-teman ingat nggak? Apa sih kata-kata yang paling sering saya ucapkan pada saat awal-awal dulu waktu jalan program? Itu mungkin apa? Mungkin di coaching-coaching awal ya, coaching 1, coaching 2 gitu kan, masih agak-agak gemes gitu. Apa coba kata-katanya? Boleh ketik di kolom chat. Apa kata-kata saya? Hanya. Ikutin menu good. Coba lagi besok, jangan kelewat. Gitu ya. Aku pernah ngomong gitu ya. Konsisten berarti ya kan. Ikhlas betul sekali ya. Gitu ya. Coach Vidi. Kita cuma makan, tidur, jalan-jalan, betul. Sinta juga betul, sabar. Nothing to lose, ya kan kata Levi. Betul. Nah ini penting nih. Kembali on track, back on track. Ya kan? Ada lagi? Masih ingat nggak teman-teman? Yang paling sering gitu. Ikhlas. Kan? Ikhlas itu adalah ilmu yang paling tinggi yang teman-teman bisa capai di muka bumi ini. Tapi ini beneran loh teman-teman. Challenging untuk menjadi ikhlas ya kan. Kalau kita renungin lagi dalam hidup kita itu mungkin banyak hal yang enggak terjadi ya kan. Dan banyak hal yang tidak tercapai. Semata-mata emang karena kita kurang ikhlas untuk
menjalankannya. Bener nggak sih? Jadi istilahnya maksudnya jadi banyak kesempatan-kesempatan yang lewat. Atau banyak hal yang tidak selesai karena kita mungkin terlalu banyak pertanyaan, pernyataan, terus beralasan, pembenaran diri. Sampai akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Bener apa bener? Tapi saya salut sama teman-teman karena sudah melewati di fase ini juga dengan baik. Luar biasa. Keren. Ada fase yang kedua namanya caterpillar. Caterpillar itu ulat ya. Ingat nggak waktu mulai kita jalani selama sebulan misalnya dulu kan? Sebulan jalani program. Terus teman-teman merasa, udah turun berat badannya, ya kan? Ternyata mudah ya nurunin berat badan. Ingat nggak teman-teman? Coba teman-teman ingat-ingat. Ini bukan buat keren-kerenan ya. Pengen supaya kita sama-sama ingat. Supaya kita kata sama-sama ingat aja gitu kan. Sama-sama termotivasi. Waktu sebulan jalani program. Itu teman-teman menjalani itu, kalau boleh saya tahu itu turun berapa kilo. Waktu 1 bulan jalani program ya. Atau misalnya progresnya apa sih yang didapat? Ingat gak? Boleh ketik di kolom chat. Waktu sebulan jalani program. Waktu sebulan kira-kira ya mau jelang coaching ketiga. Tidur lebih nyenyak, good, keren. Gak cepet overthinking, wah, pola pikirnya jadi itu. Tiwi. Turun 2 kilo luar biasa. Baru sebulan ya kan. Tiwi juga turun 2 kilo, Mary turun 2 kilo. Ratri hampir 1 kilo, luar biasa. Badan lebih enteng Bu Herlina. Sakit pinggang hilang itu luar biasa. Itu menyangkut kesehatan ya. Penting. Lutut udah mulai nggak nyeri. Luar biasa. Saya biasanya yang turun 5 kilo misalnya gitu. Terus 2 kilo, 1 kilo misalnya gitu kan. Itu kan biasanya mesti kalau turun segitu kan susah ya kan. Nah ternyata kalau pakai eating reorder, yang makannya udah banyak, terus makannya sering, masih kenyang suruh makan lagi. Nah ternyata masih bisa turun, bener gak sih teman-teman? Terus secara misalnya kesehatan gitu. Gula darahnya jadi normal, ya kan luar biasa. Darah tingginya udah mulai berkurang. Wow, itu sih luar biasa keren. Banyak orang di luar sana itu memutuskan untuk berhenti di fase ini. Karena udah mulai terlihat keindahannya, bener gak sih? Teman-teman yang lain misalnya gitu. Seperti gambar ini, ulat itu indah loh teman-teman. Lihat aja misalnya gambarnya, itu kan bagus banget warnanya ya kan, berseri-seri, warna-warni. Warnanya udah mulai berbentuk ya kan. Misalnya ada yang udah mulai dapat pujian mungkin dari orang lain. Dan kadang-kadang dari pujian-pujian itu kita jadi terlena. Udah mulai, wah kamu kok kurusan. Cakepan tuh, bagus tuh, misalnya gitu. Nah segitu aja. Sekarang mah udah cukup, gak usah diterusin lagi. Segini udah pas, ya kan.
baru coaching 3. Ada yang ngomong gitu, saya teman-teman, mungkin keluarga, sahabat. Udah nggak usah diterusin lagi. Nanti kamu kekurusan, nanti kamu jadi tua. Misalnya gitu. Ada aja pasti yang ngomong gitu teman-teman ya. Tapi sebenarnya fase ini pun teman-teman masih bisa lewatin. Ini luar biasa hebat. Ini keren. Salut saya teman-teman. Teman-teman tidak tergoda terhadap pujian-pujian atau mungkin sempat tergoda tapi back on track lagi. Nah, sehingga teman-teman melanjutkan prosesnya. Ini luar biasa. Oke. Nah, sampai ke fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini fase paling enggak enak teman-teman. Karena fase di mana mungkin teman-teman ada yang pernah merasa jenuh. Apa yang pernah merasa jenuh? Boleh ketik kolom chat saya. Yuk. Oke teman-teman ya. Ada yang pernah ngerasa jenuh? Saya, Bu Erlina. It's okay teman-teman. Jujur sama diri sendiri lebih baik. Pipit juga saya gitu kan. Gak apa-apa teman-teman ya, it's okay. Karena setiap manusia itu punya proses ya. Kita nggak bisa bandingin satu dengan yang lainnya. Kalaupun teman-teman merasa jenuh pun itu sebenarnya nggak masalah. Itu nggak masalah. Manusiawi sekali. Fase di mana mungkin teman-teman merasa stuck. Mungkin bisa jadi kok progresnya pelan banget ya. Kenapa ya saya nggak secepat yang lain? Fase di mana mungkin teman-teman membandingkan diri, ya kan, diri sendiri dengan keberhasilan orang lain. Padahal kan sebenarnya tidak ada yang perlu diperbandingkan, benar nggak sih? Fase di mana mungkin teman-teman merasa stres, kok gue nggak nyampe target ya. Mulai menargetkan diri dengan beban ya kan, yang sebenarnya nggak perlu. Ada yang gitu? Saya yakin pernah. Bahkan fase ini aja teman-teman bisa ngelewatin dengan baik. Amazing teman-teman. Keren. Saya bangga sama teman-teman. Pertanyaannya, apakah teman-teman bangga terhadap diri sendiri? Siapa yang bangga sama diri sendiri atas pencapaian selama ini? Siapa di sini yang bangga karena tadinya nggak kepikir misalnya gitu kan, bakal nyampe di ujung coaching ini. Dulu mungkin teman-teman ngerasa saya itu orangnya biasanya tuh sulit konsisten misalnya gitu kan. Sulit komitmen. Tapi kalau ini kok saya bisa sampai ujung ya. Keren. Banggalah sama diri teman-teman sendiri. Karena pencapaian teman-teman semua. Karena mungkin itu salah satu pencapaian yang terbaik yang teman-teman pernah capai dalam hidup. Saya punya harapan dan doa ya, bahwa apapun yang teman-teman dapetin selama 4,5 bulan ini akan menjadi sesuatu yang permanen di dalam pikiran teman-teman. Semakin hari akan semakin nyaman misalnya dengan kata-kata, saya adalah pribadi yang sehat. Semakin hari afirmasi teman-teman adalah, saya adalah pribadi yang sehat. Coba semua yang ada di sini, yuk sama semua unmute dan ngomong sama saya.
Saya adalah pribadi yang sehat. Nah, kemudian kalimat yang kedua adalah saya adalah pribadi yang bahagia. Yuk, silakan. Saya Saya adalah yang pribadi sehat. yang sehat. Saya Saya adalah adalah pribadi pribadi yang yang bahagia. dia bahagia. Yang bahagia. Saya pribadi yang bahagia. Good. Amazing ya. So teman-teman, congratulations teman-teman udah bisa lewatin fase ini. Ini nggak gampang loh sebenarnya teman-teman. Artinya nggak banyak orang-orang yang bisa nyampai ke fase ini. Tapi keinginan teman-teman dan juga kesadaran teman-teman untuk melanjutkan sampai di ujung ini menunjukkan bahwa teman-teman adalah orang-orang yang konsisten. Keren, 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 keren. Kemudian butterfly, dan sampai di fase yang ini, fase butterfly atau kupu-kupu, di mana teman-teman sudah terlihat keindahannya, bukan hanya dari sisi fisik, tapi juga bisa dari sisi mental, ya kan? Bagaimana teman-teman berpikir, bagaimana teman-teman bisa melihat diri sendiri, bagaimana identitas kamu diubah, misalnya dari hari ke hari, ya kan? Supaya semangat. Ini supaya semangat aja nih maksudnya. Saya mau tanya kira-kira dari awal sampai akhir, misalnya dari tadi pagi misalnya, itu progresnya teman-teman itu bagaimana? Kalau mau dari sisi berat badan boleh silakan. Dari sisi kesehatan atau dari sisi mental boleh. Silakan ketik di kolom chat. Udah turun berapa kilo kayak gitu. Coba yuk, saya pengen tahu. Alhamdulillah program Eating Reorder yang berhasil menurunkan sampai 7 kilo. Sebelumnya nggak pernah bisa sampai segini. Wih, keren. Keren. Terima kasih sama diri sendiri juga, Sinta. Karena kamu sudah mengizinkan diri. Ada lagi? Turun berapa kilo? Kalau tadi kan dari sebulan program tuh, kalau misalnya sekarang sampai yang sekarang ini udah turun berapa kilo? Mental sehat, berat badan turun, itu bonus. Wih, keren. Alhamdulillah badan jadi lebih sehat. Keren, Levi. Wow, keren. Bu Erlina turun 17 kilo. Luar biasa. Dahsyat. Ratri lebih sering cari buah dan sayur sekarang otomatis, ya kan. Keren. Udah jadi habit ya kan, nyarinya buah sama sayur. Levi 15 kilo loss-nya, luar biasa ya kan. Mary 7 kilo, alhamdulillah. Luar biasa itu, keren sekali. Nandi sikap anget-anget musiman, saya tahu ini masalahnya. Terkalahkan sekarang, semua metode dicoba, ini doang yang konsisten, luar biasa Nandi. Keren, keren, keren. Pertiwi bersyukur banget, bukan kebetulan tahu Eating Reorder karena lihat orang-orang bolak-balik ya kan. Jalan identity walk ya kan. Tempat saya tinggal, badan jadi ringan sekali, gak cepet capek, boboknya nyenyak, lebih seger ya kan. Positive thinking itu penting itu, positive thinking. Suami happy, ya iyalah. Mas Agus jadi. Ya, Bin. Ya kan? Ada yang kaku-kaku, di punggung hilang, turun 3 kilo, badan lebih ringan dan lentur. 6 kilo turun, luar biasa. Keren ya? Boleh nggak para coach atau coach yang ada di sini, kita ucapin sama-sama congratulations buat para member Eating Reorder batch 3. Yuk,
Kita unmute. Congratulations. Selamat Congratulations buat semuanya, buat Selamat Teh semuanya. Frida atas pencapaiannya. Congratulations. Keren. Semangat. Luar biasa ya kan. Saya hari ini pengen ngajak teman-teman untuk melakukan sebuah self-healing terapi. Dan saya juga menghimbau teman-teman boleh melakukan ini sering ya, sesering mungkin terhadap diri sendiri. Ini yang membuat kita terus berproses dan juga tentunya ikhlas dalam berproses. Karena saya tahu sebagai manusia kita tidak bisa sempurna ya kan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Emang siapa kita gitu kan mau nyanyiin Tuhan. Tapi boleh dong kalau kita hidup lebih baik dari hari ke hari, ya kan? Terus nggak ada juga yang membandingkan dirimu dengan orang lain kecuali dirimu sendiri. Setiap orang itu dilahirkan unik, teman-teman. Dengan potensinya sendiri-sendiri. Tidak ada yang perlu dibanding-bandingkan. Tapi kalaupun ada hal-hal yang membuat teman-teman akhirnya kecewa terhadap diri sendiri, maka teman-teman silahkan melakukan yang namanya Ho'oponopono. Sebelum masuk ke Ho'oponopono, saya cuma mau ingetin ke teman-teman, kebahagiaan seseorang itu hanya bisa diukur oleh seberapa dia bisa sadar terhadap apa yang dia bisa respon dan apa yang dia tidak bisa respon. Oke, saya ulang ya. Kebahagiaan seseorang itu hanya bisa diukur oleh seberapa dia bisa sadar terhadap apa yang dia bisa respon dan apa yang dia tidak bisa respon. Apa yang dikendalikan atau tidak gitu. Contohnya misalnya kalau orang lain itu misalnya kamu jelek, Dewi kamu jelek. Kita bisa punya kendali nggak untuk bilang orang itu nggak boleh ngomong gitu? Punya nggak kita kendali itu? Nggak punya ya kan? Yang kita bisa kontrol dan kendalikan adalah diri sendiri. Oke? Terhadap omongan orang lain. Keinginan teman-teman yang menggebu-gebu untuk makan segala sesuatu, itu bisa dikontrol nggak? Yang bisa bilang apa? Yang bisa dikontrol bilang B, kemudian yang nggak bisa bilang T, bisa nggak? Keinginan teman-teman menggebu-gebu untuk makan segala sesuatu yang itu bisa dikontrol atau tidak? B, bisa dong, ya kan? Karena menyangkut diri sendiri. Terus misalnya ada lagi nih, misalnya kalau orang lain bilang kamu jelek, orang lain bilang kamu jelek, kalau misalnya kekurusan misalnya, bisa nggak kita kontrol? Ketik B, kalau bisa, kalau nggak bisa ketik T, tidak. Orang lain bilang B. Enggak dong, nggak bisa ya, T ya, tidak bisa. Karena kita nggak punya kendali terhadap orang lain. Kita punya kendali terhadap diri kita sendiri. Ngomong apa, orang lain ngomong apa tentang dirimu, bisa nggak kamu kontrol? Nggak bisa ya kan. Tapi apa responmu terhadap apa kata orang lain, bisa nggak dikontrol? Bisa. Oke, ditangkap teman-teman ya. Yuk sekarang semua duduk santai. Ada yang mau pakai earphone silahkan. Santai. Boleh buka kamera ya. Ini udah coaching terakhir. Pasti teman-teman udah cakep-cakep. Caranya adalah gini. Saya tarik nafas dalam-dalam selama 3 detik. Setelah itu ditahan selama 3 detik. Setelah itu dilepaskan pelan-pelan.
Itu diulang selama 3 kali. Yang mau pakai earphone silakan, mau ambil dulu. Saya kasih waktu. Yuk, mulai yuk. Ambil nafas selama 3 detik. Tahan 3 detik. Kemudian hembuskan pelan-pelan. Ambil nafas lagi. 1, 2, 3. Kemudian tahan 3 detik. Kemudian lepaskan pelan-pelan. Kalian lagi boleh teman-teman sambil menutup kamera. Kalau sambil menutup kamera, sambil menutup mata maksud. Sambil pejamkan mata. Tarik nafas yang dalam. 1, 2, 3. Kemudian tahan. 1, 2, 3. Kemudian hembuskan pelan-pelan. Kali ini teman-teman sedang berbicara terhadap diri sendiri. Ngobrol sama diri sendiri. Boleh pejamkan mata dan taruh tangan di dada, silang seperti ini. Peluk diri sendiri. Kalimat pertama yang teman-teman ucapkan kepada diri sendiri adalah I'm sorry. Maafkan saya, selama ini saya terkadang mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup saya. Maafkan saya. Selama ini mungkin aku terkesan acuh terhadap diri kamu. Maafin aku. Selama ini aku kurang memperhatikan kamu. Maafkan aku, selama ini aku nggak tahu apa yang aku lakukan itu ternyata berakibat buruk terhadap kamu. Maafkan aku. Maafkan. Kalimat kedua adalah please forgive me. Ampuni aku. Karena aku selama ini nggak tahu bahwa kamu itu adalah yang terbaik buat diriku. Ampuni aku. Selama ini aku nggak sadar tentang keberadaan kamu. Ampuni aku bahwa aku selama ini menyepelekan dirimu. Bahkan aku nggak anggap kamu ada. Aku sering lupa sama diri kamu. Aku sering kali bilang aku sayang sama orang lain. Tapi aku suka lupa bahwa ada orang yang menyayangi aku. Yaitu kamu. Ampuni aku ya. Ampuni atas semua kesalahan, atas semua kekhilafan yang aku lakukan buat kamu. Kalimat ketiga adalah thank you. Terima kasih selama ini sudah menemani aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu.
Terima kasih kamu sudah bersama-sama dengan aku, menemani setiap momen dalam hidupku, menemani setiap saat dalam hidup aku. Baik, buruk, sedih, senang. Bahkan kamu udah ngambil keputusan, bareng-bareng kita sama-sama ngambil keputusan untuk mengikuti eating reorder ini. Dan kamu selalu mengingatkan aku untuk kembali on track. So thank you, terima kasih. Kemudian kalimat terakhir adalah I love you. Aku sayang banget sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Gak ada lagi orang yang lebih aku sayang di muka bumi ini kecuali dirimu. I love you. Apa yang aku lakukan, semua aku lakukan demi kamu. Apapun yang aku capai dalam dunia ini, aku melakukannya demi kamu. Aku mau hidup sehat demi kamu. Kamu adalah segala-galanya buat aku. I love you. Semua katakan pada diri sendiri, I love you. I love you. I love you. Sekarang boleh turunkan tangan, tapi mata boleh tetap pejamkan, ya kan? Tarik nafas yang dalam dulu. 1, 2, 3, kemudian buang pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas, kemudian tahan 1, 2, 3, kemudian buang pelan-pelan. Bayangkan teman-teman sedang berada di dalam satu ruangan yang gelap. Di ruangan ini tidak ada cahaya, kecuali satu cahaya yang menyinari ke bawah. Dan ada di situ sebuah cermin yang besar. Saya mau teman-teman menghampiri cermin tersebut. Berjalan mendekat, kemudian makin dekat lagi. Dalam cermin itu, di sana ada dirimu waktu kamu berumur 5 tahun. Lihat itu. Lihat matanya begitu polos, senyumnya begitu lugu. Belum tersentuh oleh masalah apapun di dalam dunia ini. Kamu bisa jadi apapun yang kamu inginkan saat itu. Coba sudah berapa lama kita nggak ketemu sama dia. Saya mau mainkan sebuah lagu, resapi setiap kata-katanya sambil teman-teman semua memandangi diri dalam kaca itu. Jadikan itu bagian dari diri kamu. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku?
apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Sadari ya teman-teman, semua adalah berharga. I love you. Nah sekarang tarik nafas yang dalam. 1, 2, 3. Kemudian tahan 3 detik. 1, 2, 3. Kemudian hembuskan pelan-pelan. Lagi ambil nafas. Lagi. Tahan 3 detik. Kemudian hembuskan pelan-pelan. Boleh buka mata teman-teman. Setiap teman-teman di sini diciptakan begitu mulianya. Tapi kamu lupa dengan dirimu, dengan apapun keinginanmu selama ini. Terkadang disibukkan ya kan, oleh rutinitas, pekerjaan yang mengganggu semua pikiranmu. Sehingga kamu lupa tujuan mulia dalam hidupmu. Program Eating Reorder ini diciptakan bukan sekedar untuk menurunkan berat badan, tapi soal perubahan pola pikir, the new you, the new identity, kamu utuh sekarang.
Mulai hari ini sampai seterusnya kamu bisa mencapai apapun yang kamu mau dalam hidup karena kamu bisa merespon, ya kan? Kamu bisa kontrol apa yang utama di dalam hidup, yaitu apa? Itu dirimu, diri kamu sendiri. Congratulations ya, selamat buat teman-teman ya. Saya bangga banget, bangga sekali sama teman-teman semua. Hidup sehat itu mudah dan menyenangkan. Kuncinya cuma satu, yaitu ikhlas. Ya teman-teman, di sini ada yang mau sharing-sharing? Yuk, siapa yuk? Coaching terakhir loh, besok ada sharing-sharing. Ada yang mau sharing-sharing? Boleh deh coach, aku. Oke, Tiwi silakan. Saya tak spotlight dulu, Tiwi. Waduh. Tats. Wes. Halo silakan. semuanya. Terima kasih sebelumnya buat Coach Wawan dan juga kakak-kakak as coach. Benar ya sebutannya as coach. Terima kasih juga untuk bimbingannya dan ilmu-ilmunya selama ini. Karena ternyata udah di akhir ini ya, udah di akhir coaching. Gak Yes. berasa. Karena ternyata ini berapa ya, totalnya 5 bulan ya coach ya? Ya, kurang lebih ya. Kurang Pas lebih setengah ya, bulan. 5 bulan. Nah, tapi ternyata aku pikir tuh awal-awal bakalan lama banget, kayak nggak bakalan kelar-kelar nih gitu, kayak berat banget gitu. Tapi ternyata pas di bulan lalu tuh waktu Juni kalau nggak salah, pas bulan Juni terus udah gitu sempat ketemu Coach Wawan kan, ada di satu warung gitulah, di warung bejo. Terus kayak, wih ini Coach 8 loh. Terus ada satu coach lagi namanya Mbak Alin gitu. Terus Mbak Alin bilang, wah Tiwi 2 kali coaching lagi ya. Terus aku baru ngeh gitu, kayak wah ini udah ke-8 berarti 2 kali lagi, udah mau kelar gitu. Terus apa namanya, aku coba kayak flashback gitu di awal-awal ikut yang aku suka sharing itu. Awalnya tuh aku pikir kan orang-orang yang pada jalan identity wall kayak gitu kan kayak aneh gitu. Jadi kayak orang aneh maksudnya ngapain sih jalan sampai yang 40 menit lah, sejam, kadang masih jalan tuh Mbak yang itu atau Mas yang itu masih jalan kayak gitu. Tapi terus habis itu aku sendiri merasakan manfaatnya. Terutama sih coach yang paling aku bersyukur itu apa namanya, kayak ngerasa apa namanya, aku pengen, jadi kayak ada niatan yang kuat dari dalam diri aku. Pertama ada beberapa alasan juga, jadi misalnya kayak aku kalau pulang kantor atau pulang kerja emang suka kayak kecapean gitu kan, terus suka gampang ngantuk. Nah nggak tahu nih gampang ngantuk nih emang karena aku emang pelor aja gitu, nempel langsung molor atau gimana gitu kan. Nah ternyata emang ngaruh gitu, berat badan, terus kecapean segala macam emang bikin jadi gampang ngantuk aja gitu. Terus abis itu ikut eating reorder ini justru nggak cepet ngantukan di jam-jam kerja gitu. Maksudnya di jam-jam 3 tuh kan biasanya ngantuk kan tuh, jam 2 siang, jam 3 sore tuh biasanya jam-jam rawan tuh. Tapi ini enggak gitu. Karena aku udah menanti-nantikan snack sore tuh biasanya. Jadi kayak ada alasan untuk stay awake gitu. Terus kan masih waktu pas menu bebas kan bisa kopi kan, yang terakhir-terakhir aku sempet tanya Coach Wawan, oh iya ya 0 kalori C gitu, atau misalnya oh iya gulanya kan masih bisa aku ganti pakai gula yang apa, gula jagung ya kalau nggak salah, pokoknya Ya, yang gula kuning diet. bungkus, gula diet yang kuning bungkusnya. Terus emang kadang suka dianggap aneh juga sih sama teman-teman kantor, ih ngapain sih pakai gula kayak gitu gitu, apaan nih jam segini makan pepaya, makan pisang gitu. Tapi akhirnya sekarang mereka yang ikut. Justru mereka yang tiba-tiba Oh, kayak well. mau beli pisang gitu kan jam segini. Terus ada juga akhirnya saudara aku ada yang join. Kemarin dia daftarnya di batch yang selanjutnya lah pokoknya gitu. Batchnya Coach Wawan yang selanjutnya. Kayak gitu. Aku malah bersyukur sih justru bisa ternyata jadi apa namanya, kayak jadi kalau bahasaku jadi berkat gitu ya buat Ya, betul. kanan kiri aku Berkat gitu. buat orang banyak, iya, itu Orang mulia banyak. sekali.
aku pikir kayak awal-awal aku malu kan kalau ngasih tahu lagi ikut program ini tuh awal-awal malu karena kayak dianggap aneh kan menu-menunya juga kayak ada jam-jamnya, ada porsi-porsinya gitu kan. Apalagi nasi 3 sendok itu kocak banget sih. Kayak teman aku sampai, nih Tiwi pasti nasi 3 sendok nih gitu. Lagi makan visi aja di vision meeting gitu terus kan makan. Ini nasi pasti sekitar segini nih gramnya nih, dia 3 sendok kayak gitu. Tapi Hmm. akhirnya mereka sendiri yang juga ya ampun kok lu tirusan sih kayak gitu-gitulah bercandaannya gitu kan. Terus kayak kok emang iya ngaruh ya Wi, ngaruh ya gitu. Terus ya udah aku jadi cerita-cerita. Jadi aku Keren. justru say thank you juga buat teman-teman sih. Kadang misalnya aku nggak bisa coaching atau nggak bisa buka kamera nih, tapi kayak Ibu Herlina, terus siapa ya Mbak Sinta, terus Kak Ratri, terus siapa Mas Tanzil ya, pokoknya Mas yang satu itu yang selalu buka kamera. Jadi aku juga terinspirasi gitu kayak oh iya ya emang harus mengkhususkan waktu ini gitu karena berharga gitu. Keren. Itu Udah sih ya pantas coach jadi bagus. ascoach. Waduh. Kok wadaw sih? Oh, ini ada juga Kak Ratri nanya apa namanya nggak apa-apa banget Kak ini nggak apa-apa banget. Aku awalnya itu berat badannya di 58 apa 57 kalau nggak salah ya 57 58. Nah sekarang itu aku 50 51 segitu Wow. segitu. Jadi turunnya 7 kilo ya. Keren. Sekitar segitu. Kalau body age-nya itu dari yang kan umur aku 30. Terus udah gitu body age aku kan tadinya 32 lebih tua 2 tahun. Aku kaget tuh pas nimbang kayak apa cie lebih tua 2 tahun. Tapi habis itu kayak aku masih bisa, tapi santai kalau body age tuh gitu kan. Karena masih berhubungan sama tidur sama apa namanya pola ininya ya makannya. Terus pas nimbang kemarin terakhir body age itu di 23. Wih, mudah sekali. Iya, aku kaget sekali Keren. coach, aku bersyukur sekali. Terus aku pamer sama suami aku karena dia body age masih lebih tua dari umurnya. Join dong, Mas Agus. Iya, Mas Kevin maksudnya. Kevin emang nih terlalu dekat begini punya panggilan sendiri jadinya malah ke Keren. suamiku. Kamu bisa bilang sama suami Aku gitu. Kamu ngawinin Brondong dong, umur aku 23 gitu dong. wah, benar juga. Keren. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah itu aja coach. Coaching terakhir keren ya, luar biasa ya. Saya juga belajar juga ya, maksudnya dari teman-teman semua, termasuk Tiwi juga. Kita sering ketemu Tiwi ya. Iya betul. Luar biasa, Sering Mas. Jadi ketemu di tirus. dekat jadi dekat tempat tinggal aku tuh tempatnya Coach Wawan juga sama ada beberapa teman-teman film gitu ya Coach ya istilahnya apa Warung di Bejo. Warung Bejo namanya Kak. Jadi Ya, seru Coach banget Alin sih. itu bukan aku. Ya tempatnya Coach Alin sama suaminya gitu. Terus ketemu di situ. Nah disitulah aku melihat orang-orang pada jalan gitu, jalan kaki. Kayak jalan aja gitu. Kayak orang ini sambil ngobrol, sambil apa namanya bercanda-bercandaan gitu. Iya. Dan itu deh aku tahu eating reorder. Ratri nanya di daerah mana, Cipete. Main dong sini Ratri. Cipete bener. Oke, thank you ya. Ya. Tiwi. Ada Sama. lagi yang mau sharing-sharing? Sharing terakhir nih. Ayo. Apa mau sharing? Bu Herlina mau sharing lagi. Tadi tuh keren banget loh Bu Herlina. Waktu kita waktu di awal-awal tuh. Sharing lagi dong. Tadi kan belum direkod dan belum ini. Teman-teman belum denger. Bisa, Bu Herlina? Bisa coach. Oke, aku spotlight ya. Silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Teman setia dalam program Eating Reorder. Asik. Ya, congratulations buat semuanya. Ternyata kita sampai di akhir coaching. Dan saya merasa bersyukur saya mengenal Eating Reorder ini. Ya, klise sih. Dari dulu kita mencoba untuk diet dengan cara yang lain dan tidak bisa menemukan hal yang se-amazing Eating Reorder sekarang.
dari segi kesehatan saya Hmm. semakin enteng untuk jalan, terus semakin ringan. Ya, untuk melakukan kegiatan itu semakin bersemangat gitu. Terus dari anak saya sendiri, ibu nggak boleh gemuk lagi. Anaknya bilang gitu. Iya, 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 iya. ibu, setiap sekali saya itu cheating, dia bilang nggak boleh cheating lagi nih. Anaknya loh yang jadi coachnya. Iya, iya betul. Awas Keren. ya ibu lagi, cheating lagi gitu. Dia senang dengan saya mengikuti program ini, dia senang gitu loh. Jadi ya saya bersyukur bisa membahagiakan anak saya gitu, terutama membahagiakan diri saya sendiri ya. Yes, betul. Iya, ya dengan apa badan lebih kecil, terus muka juga kelihatan lebih muda. Terutama baju-baju sudah yang lama sudah ditinggalkan. Saya Weh, harus beli baju baru ini, Coach. udah gak sabar ya pengen beli baju baru. Ya, orang kemarin saja itu beli baju. Lah kok baru beberapa seminggu aja. Kok udah longgar sekali lagi. Aduh, alhamdulillah sih. Jangan beli dulu. Nanti turun lagi, beli lagi. Kalau dulu saya itu ngecilin baju dulu, ngecilin baju, ngecilin celana. Udah turun berapa kilo, Bu Erlina? Kan 17. Saya itu berharap saya bisa di berat badan berapa ya? Minimal itu 65 bisa nggak ya? Saya tuh bilang begitu. Yakin bisa aja gitu. Bisa. Dan bagus lagi kalau nggak usah ditarget, yang penting sehat. Iya. Turunan berat badan juga udah pasti cuma bonus kan. Iya, betul. Biasa. Iya. Terima kasih Coach Wawan, terima kasih teman-teman semuanya. Ascoach dan semuanya program Eating Reorder. Terima kasih sudah menjadikan saya lahir kembali dengan pola pikir, pola makan, ya semuanya itu serba yang baru, yang lebih baik lah. Keren, kalimatnya keren loh, terlahir kembali. Lahir lagi. Nah, siap. Applause dong, Bu Erlina. Iya, terima kasih. Ya, teman-teman lagi. Makasih ya Bu Erlina. Ya. Terima kasih sama-sama, sayang. Ya, makasih. Ada lagi yang share lagi, saya kasih satu orang lagi deh sebelum saya masuk menu. Siapa yang mau sharing-sharing? Ada lagi? Kita mau langsung menu. Ratri mungkin? Atau Ratri kalau nggak sharing mau Boleh. itu? Mau ngajarin kita itu, nari? Enggak. Silakan, Ratri. Oke. Padahal aku yang paling turunnya paling sedikit ya. Iya, senang banget pas ikutan soalnya aku tuh orangnya paling nggak disiplin banget gitu, Coach. Cuman pas lihat menu dan aturan-aturannya ini kayak semuanya logis banget ya dan mudah untuk dilakukan gitu. Jadi emang kayaknya karena masuk akalan itu gitu loh. Jadi aku bisa ngikutin walaupun sering cheating, mungkin karena itu hasilnya turun benar-benar paling dikit. Cuman yang paling senang adalah itu sih. Jadi dari dulu tuh mungkin karena kebiasaan makan dulu bisa sampai 5-6 kali. Pokoknya aku ngerakus sama suka makan gitu. Cuman kan sebelum umur 28 ke bawah lah gitu, berat badan tuh statis di 46. Jadi kan semena-mena kan. Ya udah terus sampai umur 30-an kayak seenaknya aja makan gitu. Walaupun sempat kepikir nih kayaknya nggak bisa di-sustain nih gaya hidup kayak gini gitu. Kayak aku makan lebih banyak daripada tubuhku butuhkan. Ya bener, terus dari umur 30, 31 tuh pelan-pelan perlahan naik, tapi pasti gitu. Terus emang dulunya aku aktif banget nari, olahraga, emang pas sejak sibuk sama kerjaan jadi nggak mengadopsi kegiatan fisik yang baru gitu. Jadi ya udah
Tapi jadi emang udah berusaha pelan-pelan, tapi karena nggak punya disiplin dan ikutin program juga nggak ada yang ini deh, nggak ada yang cocok. Terus aku nggak suka yang fanatik gitu loh, kan banyak ya program-program yoga atau diet yang fanatik banget gitu. Iya, akhirnya pas ketemu Eating Reorder kayak oke, this makes a lot of sense dan mudah. Terus yang paling aku senang yaitu pola pikirnya dan habitnya berubah banget. Ya jadi kayak keinginan untuk makan tuh emang buat apa ya? Ya lebih sadar aja kalau oke, emang makan tuh nggak boleh sampai kekenyangan, terus secukupnya aja, terus juga masih tetap bisa makan yang enak, tapi lebih conscious gitu loh apa yang dimasukin ke tubuh. Terus tentang tidur juga, walaupun kadang susah mencapai 8 jam, tapi karena ada niat ke situ, jadi lebih kayaknya badan lebih balance aja sih, walaupun apa ya, ada ngerasa lebih ringan, memang lebih ringan. Terus itu sakit pusingku, aku reguler seminggu sekali pasti ada kayak pusing gitu di leher, itu udah jarang banget sampai biasanya rutin gitu coach. Biasanya kayak aku nunggu gitu, kok minggunya belum pusing gitu. Ini hilang. Udah sombong, nungguin kok nggak pusing. Iya, tapi sama itu, emang aku dulu reguler. gitu hampir tiap hari malah minum Paramek. Buset dah. Keren. Ya gitu sih. Sama ya itu tadi, kalau lapar dikit oke, ada buah sama trail mix ya aku paling suka. Jadi ya gitu deh, semoga bisa lanjut, mungkin habis ini lebih ada progres lagi. Iya, amin. Bisa dong. Jadi askot aja. Jadi askot kan ngikutin coaching lagi. Selanjutnya ngikutin. Oh iya juga ya. Aku tadi mikir loh mau nanya ke coach apa aku daftar lagi aja iseng-iseng. Lah, ngapain? Daftar batch 5. Iya, waktu itu pernah kan mau daftar lagi. Ngapain terusin? Iya. Udah lulus jadi askot, udah. Tanya tuh para askot ya kan. Ikutin coaching lagi dari awal sampai ngelotok ya. Oke, makasih ya Ratri. Keren sekali. Sangat inspirasi sekali. Oke, sebelum masuk menu, saya mau terusin ini ya. Materi tinggal dikit lagi. Sharing. Kelihatan ya, teman-teman ya? Nah, ngomong soal baju, ya kan? Tadi teman-teman kan ngomong soal baju. Sekarang kalau pakai baju lebih enak, bener nggak sih? Bu Herlina tadi bilang gitu. Saatnya belanja baju. Nah, kalau teman-teman ada yang mau beli baju, nanti dulu. Percuma soalnya nanti kalau bajunya kegedean lagi, terus beli lagi, urusan lagi, kegedean lagi, ya kan? Nah, sekarang yang namanya kupu-kupu itu mesti meninggalkan kepompongnya, bener nggak sih? Jadi yang perlu teman-teman lakukan, yuk kita sepakat untuk let's go. Mau nggak? Jadi gini, misalnya teman-teman itu punya baju-baju yang sekarang nih kan udah pada kegedean misalnya gitu kan. Terus beli baju misalnya gitu ya. Nah, mungkin udah ada yang baju-bajunya yang dulu udah jadi taplak meja mungkin ya kan. Atau jadi apapun itu gitu. Dulu misalnya XXL terus sekarang jadi M atau S itu kan. Ya dulu saya juga gitu. XXL kemudian sekarang M atau ke S. Buset, udah gak bisa dipakai pasti itu kan. Terus baju-baju itu tuh mau diapain? Mau jadi keset? Ya kan? Gak mungkin juga. Tapi teman-teman tahu nggak, baju-baju ini adalah baju-baju yang menemani teman-teman di saat terberatnya hidup teman-teman, bener nggak? Saat terberat itu bukan cuma soal berat badan aja loh. Pas kamu sedih, meratapi nasib ya kan, atas kegendutan atau apapun itu gitu kan. Bingung terhadap apa yang harus dilakukan. Nah, baju-baju ini buat teman-teman, jadi please maksudnya di treatment yang bener, dilipat yang rapi, bilang sama baju-baju itu thank you, terima kasih. Selama ini kamu udah nemenin aku, terima kasih selama ini kamu udah ada buat aku. Tapi sekarang have let you go, have to let you go ya kan. Misalnya masih ada
Mungkin yang orang yang di luar sana yang lebih membutuhkan baju-baju kita. Jadi dibungkus yang rapi, kasih ke orang lain yang butuhin. Ya kan? Oke, siapa yang mau begitu? Boleh ketik di kolom chat. Mau. Ntar coaching selanjutnya udah nggak ada lagi. Coaching. Mau. Yuk, siapa yang mau begitu? Bu Erlina mau, Pipit mau. Oke. Lakukan itu ya teman-teman ya. Janji no turning back. Nggak ada lagi ya maksudnya yang beli baju ukuran XXL ya kan, itu haram hukumnya. Bener ya teman-teman ya, janji sama diri teman-teman sendiri. Pokoknya kalau saya beli baju udah mulai ngambil bagian ukuran yang gede-gede lagi, langsung inget muka saya ya kan, stikernya kan udah ada. Ingat kalau misalnya ngambil gorengan lagi, ingat muka saya lagi, ingat stiker-stiker saya lagi. Awas. Satu lagi teman-teman ya. Tulis jurnal rasa syukurnya teman-teman, apapun yang udah dialami segala macam. Boleh tulis tangan ya kan. Simpen buat diri sendiri. Itu sebagai pengingat kapanpun misalnya teman-teman lagi ngerasa lemah atau apa. Baca jurnalnya, apa yang teman-teman udah lewatin gitu kan. Balik lagi jadi versi terbaik dalam diri kamu sendiri. Sama teman-teman boleh sharing misalnya di grup, ntar abis ini ya yang belum sharing-sharing tadi. Misalnya di grup WAG gitu kan. Terus tentang progres teman-teman boleh silahkan. Terus yang mau foto before after nanti saya kasih cap eating reorder, japri ke saya aja ya kan. Boleh silahkan. Dicap biar sah eating reorder, biar nggak dibajak sama produk sebelah. Terus misalnya ada yang mau testimoni kayak yang teman-teman tadi ya kan. Itu boleh lanjut di grup WAG. Oke? Ada yang mau masih menu terakhir? Ada. Menu terakhir. Oke, sebelumnya saya mau foto-foto dulu. Thank you ya, materinya itu aja. Saya akan foto-foto. Ini adalah sesi yang paling saya suka. Oke, boleh buka kamera yuk, kita foto-foto terakhir nih. Foto terakhir di coaching batch 3 maksudnya. Coaching terakhir, foto terakhir itu kesannya gimana gitu. Yuk buka foto. Wes gila, Fai ganteng banget. Ganteng kali. Ya udah mau buka kamera. Yuk buka kamera yuk. Ada Coach Mary. Ada lagi yang mau buka kamera? Julia? Oke, jangan lupa senyum. Foto terakhir coaching 10. Levi, wih gila makin keren aja ente. 1, 2, 3. Asik. Oke teman-teman, saya mau kasih menu terakhir. Tapi nanti setelah menu terakhir, saya mau kasih tips-tips ya kan. Habis ini kan teman-teman ini kan menu terakhir ini nanti kan dijalaninya 2 minggu ke depan. Habis 2 minggu ke depan kan udah nggak ada coaching lagi, nggak ada menu lagi. Nah saya mau nanti di akhir setelah menu, saya mau kasih tips-tips bagaimana cara makan yang sehat. Nanti di belakang ya. Tapi selama 2 minggu ke depan ikutin menu dulu, menu terakhir. Oke, saya akan, teman-teman boleh ini ya, maksudnya buka, kalau enaknya hadir langsung kan gitu, bisa langsung buka aplikasinya langsung.
Oke. Saya belum ngasih ke diri saya sendiri sebagai co-host. Lupa. Sudah kelihatan teman-teman? Oke, kita buka aplikasinya. Yang pertama, kita buka yang tanda logo love, ya kan? Yang cinta itu loh. Nah, di situ teman-teman misalnya mau update body profile atau medical condition silahkan, ya kan? Misalnya mau update foto silahkan, update di waktu habis foto terus ke berat badan. Teman-teman udah tahu pasti paham ya. Nah, setelah itu update ke medical condition. Di sini ada yang baru teman-teman. Udah ada misalnya yang mengidap kanker atau segala macam. Itu diklik atau GERD atau apa segala macam ya, itu bisa diklik. Terus alerginya, alergi teman-teman. Beda ya antara alergi nggak bisa, misalnya alergi telur itu kan nggak bisa makan telur. Sama nggak suka telur itu beda ya. Oke, itu nanti diklik. Terus other condition juga, ya kan, kondisi lagi hamil, lagi maksudnya teman-teman vegetarian, lagi menyusui, lactose intoleran, terus vegan, misalnya gitu. Nanti tinggal diklik. Kalau misalnya enggak, ya enggak usah diklik. Soalnya itu nanti berpengaruh ke menu teman-teman semua. Habis itu save, nah, kemudian masuk ke menu. Passwordnya, ingat teman-teman ya, nanti ini jangan disampaikan di WAG untuk passwordnya. Jadi nanti atas persetujuan teman-teman, boleh nggak nanti kita rekamannya kasih ke grup atau tidak, ya kan? Tapi teman-teman kalau misalnya ada yang nggak hadir di sini terus tanya passwordnya apa, nanti minta tolong untuk nonton rekaman coachingnya. Oke, passwordnya adalah 10 last menu 10 last menu itu disambung semua, tapi L dan M-nya itu di L dan M-nya itu huruf besar. Ini saya ketik dulu di kolom chat bentar. Saya taruh di chat ya. Sepuluh last menu. Saya baca ini. 10 L besar, A, S, T, M besar lagi, E, N, U. Last menu. L dan M-nya besar. Udah ada yang coba bisa? Oke, setelah itu misalnya teman-teman mau update waktunya. Tapi kalau saya sih milih untuk konsisten ya waktu yang kemarin. Biar konsisten aja, misalnya jam breakfast-nya. Misalnya ada jam dinnernya, lunch-nya. Kemudian next, nah ini lunch-nya. Ini ada nasi putih ya kan. Terus ada bihun atau kue tiaw. Terus ada kentang ya kan. Terus ada mie telur. Diklik ya. Ini diklik semua nanti ya. Proteinnya juga ada tempe, ada ikan, ada ayam, ada sapi, ada babi buat yang non-muslim ya kan. Terus sayurnya sayur mix. Nah, sayur mix itu minimal 2 macam sayur ya. Namanya sayur mix 1 macam doang. Oke, kemudian untuk afternoon snack-nya. Nah ini teman-teman perhatiin ya. Afternoon snack itu kan ada 2. Untuk yang buah-buahan atau fruit atau other gitu kan.
Caranya adalah begini. Misalnya untuk buah, teman-teman boleh pilih, ini pilihan salah satu, misalnya yang di atas itu ada apel, ya kan, ada buah naga, terus kemudian di sini ada juga misalnya pilihan yang di bawahnya itu ada pepaya, ada melon, ya kan, semangka, itu boleh bergantian atau di mix, nah itu pilihan teman-teman ya. Nah, kemudian di bawahnya other lagi bisa dipilih teman-teman. Misalnya kacang-kacangan trail mix, Ratri tadi ketagihan trail mix. Itu ada kacang-kacangan panggang, ya kan, hazelnut, apa segala macam. Terus kacang hijau juga boleh direbus, edamame segala macam, ya kan. Kacang tanah itu boleh panggang, boleh direbus juga. Terus pilihan keduanya untuk ordernya itu ada jeruk atau pisang. Caranya adalah begini. Untuk saya ini dimakan dalam satu hari itu ya, maksudnya dalam satu waktu ini ya, maksud waktu afternoon snack. Caranya adalah begini, misalnya teman-teman itu pilih pepaya, ya kan, untuk buahnya. Kemudian ordernya teman-teman untuk saya sarankan untuk memilih trail mix ya. Karena kalau trail mix ini kan maksudnya kesannya kan sedikit tuh kalorinya. Jadi bisa dimakan setelah kita makan pepaya atau melon kayak gitu-gitu. Atau kalau misalnya teman-teman yang ordernya pilih pisang, nggak apa-apa, tapi tetap makannya dalam satu waktu itu ya, tetap sore. Cuma kalau merasa kekenyangan, itu boleh di rolling. Caranya adalah begini, misalnya ya kan, yang pisang. Misalnya hari ini pakai pepaya. Hari ini misalnya Jumat gitu kan. Terus Sabtu pakai yang order jeruk atau pisang misalnya gitu kan, atau pisang gitu. Terus besokannya lagi di rolling lagi pepaya, terus besokannya lagi pisang lagi, boleh gitu. Cuma saya sarankan untuk dimakan langsung. Karena gramasinya semua udah dihitung itu. Soalnya gini teman-teman, kenapa sih harus habis makan pisang terus ada watermelon gitu kan? Misalnya kayak gitu. Ini teman-teman kan lagi jalanin IF ya. Yang kurang lebih levelnya kan udah naik tuh 15 sampai 18 jam kalau nggak salah. Nah, itu dalam kebutuhan seharinya tetap yang teman-teman jumlah kalorinya itu tetap sama teman-teman hitungannya. Jadi kesannya jadi buah banget. Jadi banyak banget buahnya gitu. Oke, paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan itu habis saya sampaikan ini. Habis itu next. Kemudian untuk dinernya, makan malamnya itu ada protein itu tempe, sama kayak tadi ikan ya kan, ayam, sapi, babi ya kan. Itu diklik. Kemudian sayur mix. Minimal 2 macam sayur. Di sini tanpa karbo. Teman-teman udah levelnya udah naik lah ya. Yang tadi makan siang pakai karbo, yang sekarang nggak pakai karbo. Ternyata kan nggak esensi juga. Nggak masalah juga ya kan. Habis itu terus finish, selesai. Ini teman-teman baca lagi. Ya kan. Untuk cara masaknya segala macam. Nah kemudian setelah itu, ini diklik. Kemudian masuk di next. Kemudian health investment-nya teman-teman udah pada jago ya. Oke, setelah itu saya mau jelasin lagi tentang daily test-nya. Itu ada yang di atas di samping home, biar teman-teman nggak lupa, saya jelaskan berapa kali ya kan. Yang ada kayak logo centang itu diklik. Itu tiap hari ya, sama kayak yang menu teman-teman jalankan. Misalnya teman-teman hari ini udah tidur 8 jam, jujur sama diri sendiri. Habis itu identity walk-nya juga udah dijalankan, tinggal diklik. Itu tiap hari ya, teman-teman update ya. Itu yang bisa kontrol para coach bisa mengontrol teman-teman karena teman-teman ngisi itu. Nah, kemudian saya akan jelasin lagi tentang logo yang ada di logo kayak YouTube, kayak video gitulah. Yang ada di aplikasi, misalnya di situ ada video, di sini ada video para coach lainnya seperti saya ya kan. Itu ada di situ. Nah, kemudian di sini ada artikel.
Di sini ada tutorial segala macam ya kan. Terus ada catatan penting. Nah, ini penting banget. Namanya juga catatan penting, masih penting. Nah, ini ada menu puasa Senin Kamis, tinggal diklik aja misalnya gitu kan. Teman-teman bisa baca cara-caranya. Kemudian ada catatan penting. Ini penting banget teman-teman. Soal catatan pentingnya, terus ada konsistensi, ada identity work, terus cara masak. Terus ada identity work, kalau yang di sini tuh lebih detail ya kan. Misalnya BMI 25, kurang dari 25 itu jalan kaki 60 menit. Atau bisa ditambahkan dengan jogging. Misalnya 15 menit 15 menit jalan kaki, 30 menit jogging, atau 15 menit lagi terus jalan kaki. Jogging juga lari santai aja ya. Gak usah ngoyo. Kemudian BMI 25 sampai dengan 30, nah itu jalan kaki 60 menit cukup. BMI 30 sampai dengan 35, itu cukup jalan kaki santai aja 45 menit. Kemudian BMI lebih dari 35, itu silakan 30 menit jalan kaki aja. Oke? Cara masak apa segala macam nanti dibaca. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya kasih tips-tips, atau saya kasih tips-tips dulu ya, baru pertanyaan ya. Saya kasih tips-tips buat teman-teman nanti setelah teman-teman lulus, ya kan? Setelah teman-teman selesai program di program Eating Reorder ini. Tapi untuk menu terakhir ini silakan teman-teman ikutin menu dulu yang teman-teman pilih ya. Teman-teman submit terus ikutin. Nah setelah itu 2 minggu ke depan, dari mulai 2 minggu ke depan, itu kan teman-teman udah bebas, ibaratnya teman-teman udah bebas berkeliaran. Berkeliaran pada apa gitu. Nah, teman-teman saya kasih tips-tips buat menu teman-teman karena sudah tidak ada menu lagi dan nggak ada coaching lagi. Jadi teman-teman silahkan perhatikan saya, ini penting. Ntar aku jadiin ini dulu. Kalau teman-teman perhatiin, musik saya masih jelas. Oke, teman-teman perhatiin saya ya. Coba tangannya gini, teman-teman. Kalau mau makan, ingat 5 prinsip. Oke, yang pertama adalah nutrisi. Nutrisinya mesti bagus. Nah, kita secara sadar tahu ya kan, ada semangkok salad, terus ada chips, yang mana nutrisinya ya kan, pasti tahu dong ya kan. Selama 4,5 bulan, masa tetap nggak ngerti juga. Ngerti dong nutrisi yang mana yang bagus. Kalau teman-teman terus ikutin kan pasti tahu. Oke, kemudian yang kedua adalah kalori. Penting banget teman-teman pelajari tentang kalori ya. Sekarang kan banyak banget tuh maksudnya sumbernya. Kalau mencari bisa di Google. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah komposisi piringnya kayak gimana supaya mencukupi nutrisinya seimbang ya kan. Nanti saya jelasin tentang komposisi di akhir ya, di belakang. Kemudian yang keempat adalah preparasi. Artinya bagaimana kita mempersiapkan menu itu juga sangat berpengaruh, karena misalnya teman-teman goreng, terus teman-teman bakar, kukus, pasti beda dong semua, nanti kalorinya jadi beda ya kan. Oke, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah porsi. Biasanya orang di luar sana gitu kan, yang belum ngikutin Eating Reorder gitu kan, mau diet cara sendiri misalnya gitu.
Kalau mau turunin berat badan, dia langsung poin kelima, bener gak sih? Porsinya aja langsung diturunin, akhirnya apa? Lapar. Karena porsinya tuh jadi dikit banget. Ini yang bikin banyak orang itu akhirnya jadi yoyo diet ya kan. Naik lagi. Terus program, terus dendam. Makanya banyak lagi. Karena dia ngerasa pas ngejalanin program itu dia menderita, berakhirnya dendam. Wajahnya juga kelihatan gak happy. Makanya kan saya pengen ngerasa teman-teman itu makannya banyak dan cukup gitu kan. Oke ya, 5 prinsip tadi. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang komposisi. Nah, lihat lagi tangan, ya kan. Kalau makan sayur, kira-kira segini banyaknya. Segini, ya kan. Sekebun. Nah, kurang lebih itu separuh piring isinya itu sayur. Oke, ini nih sayur nih segini nih. Setengah piring. Nah, untuk protein teman-teman lihat misalnya telapak tangan masing-masing di bagian ini teman-teman. Untuk protein ini segini, ya kan. Dan juga lihat ketebalannya. Nah, makanya setiap orang itu kan beda-beda. Buat yang endut-endut gitu kan, pasti kan tangannya gede terus sininya menggembung. Ya memang segitu kebutuhan proteinnya. Bahkan di Indonesia kalau saya bilang soal protein itu kita kayak kekurangan protein, bener gak sih? Kalau makan gitu malah nasinya banyak, proteinnya secuil, dagingnya secuil. Boro-boro misalnya sayurnya malah kuahnya doang. Saya sih dulu begitu, dulu ya kan. Terus misalnya kayak karbohidrat simpel kayak nasi, kentang. Ya. Nasi maksimal ini. Nasi maksimal 4 sendok makan. Oke. Tapi sekarang teman-teman makan nasi tidak terlalu esensi, benar nggak sih? Kadang juga berapa misalnya? Ada yang 2 sendok tadi ya kan? 2 sendok, 3 sendok misalnya. Kadang nggak masalah juga, benar nggak sih? Karena sebenarnya kebutuhan karbohidrat teman-teman sudah tercapai, sudah tercukupi dari sayur. Karena sesuatu yang tumbuh dari tanah itu namanya karbohidrat. Ya. Semuanya ya, maksudnya beras, buah, kentang, sayur, itu semua namanya karbohidrat. Saya namainya itu jadi fiber ya, di eating reorder namanya jadi fiber supaya teman-teman itu nggak pusing gitu ibaratnya. Karena orang kalau ngomong karbohidrat ya itu di luar sana tuh langsung asumsinya itu adalah nasi, kentang, mie, pasta dan teman-temannya gitu kan. Tapi sebenarnya sayur itu juga karbohidrat. Sayur juga, buah juga karbohidrat juga teman. Bedanya apa coba? Sayur, buah sama nasi itu bedanya apa? Nah kalau nasi, kentang itu kan karbohidrat simple. Kalau sayur, buah, dia itu punya serat yang lebih banyak, teman-teman. Nah, selama dia punya serat yang lebih, artinya dia tidak akan gampang jadi gula darah. Indeks glikemiknya dia jadi rendah. Karena seratnya banyak. Makanya kalau makan nasi, ya kan, 3 sendok di eating reorder. 4 sendok, 2 sendok, 4 sendok. Ya kan? Tapi sayurnya sekebon, jadi berserat nggak teman-teman? Jadi berserat dong, ya kan? Di dalam badan teman-teman jadi berserat, artinya tidak menaikkan gula darah, makanya gula darahnya jadi normal. Ingat ya, kalau mau makan setelah menu ke-10 ini, ingat 5 prinsip tadi. Nutrisi, kalori, komposisi, preparasi, dan porsi. Oke, dari situ ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Pertanyaan? Nanyao. Coach, tanya dong. Kalau yang Silakan. misalnya porsi sayur kan tadi setepak tangan ini semua ya.
Semuanya segini ya. segini ya. Tapi misalnya piring kan kadang suka beda-beda gitu. Berarti kalau separuh piring, pokoknya yang penting patokannya di tangan kan ya? Ya betul. Di tangan kamu masing-masing, tangan Iya, teman-teman tangan. semua kan soalnya beda-beda tuh. Ada yang kecil ya. Iya. Porsinya sih. Oh, oke. Betul, betul, Oke. betul. Ada lagi yang mau nanya? Ya nggak apa-apa, Ratri, it's okay. Teman-teman saya mau nanya nih, maksudnya ini kan saya rekam. Boleh nggak di-sharing ke grup? Karena teman-teman semua kan punya mental yang berkelimpahan. Boleh tidak? Boleh dong. Keren. Oke, Sinta juga boleh. Tapi saya juga ini khususnya untuk teman-teman yang hadir langsung saya kasih applause ya. Karena hari ini juga saya mau pamit sekalian. Habis ini tidak ada coaching lagi dan menu yang terakhir juga tadi. Ayo teman-teman boleh ini sharing-sharing di grup ya kan. Buat memotivasi teman-teman yang lain. Ada lagi pertanyaan? Ada. Aplikasi masih bisa diakses ya. Kalau sekarang masih bisa diakses. Cuma kalau balik ke menu satu apa segala macam ya udah nggak bisa. Kecuali Anda daftar di batch selanjutnya. Gitu. Bisa dong aplikasi diakses untuk menu 10. Jadi dia per 2 minggu. Ya. Kan 2 minggu lagi itu loh, maksudnya kita masih bisa nonton video-video yang di situ kan. Gimana? Suara putus-putus ya? Aku ketik aja deh. Gimana Luciana? Setelah 2 minggu lagi masih bisa lihat video di aplikasi video. Video kan di WAG kirimnya. Saya gimana? Kalau untuk rekaman kan selalu di WAG bukan? Tapi kok ya bisa dibintangin aja di rekamannya. Nanti nggak langsung bubar juga. Masih ada teman-teman di situ. Masih bisa mengakses video di aplikasi. Video Bisa. motivasi. Ini saya masih bisa. Ya. Tapi kalau untuk menunya tetap gak bisa, ya. Ada lagi pertanyaan? Gak ada ya? Oh bisa dong. Makanya kalau menu itu di capture aja, maksudnya menu yang dari satu itu baiknya di capture terus. Jadi kita tahu waktu kita pengen back on track, wah menu satu itu paling andalan tuh langsung, ya kan? Labu siam is the best. Oke teman-teman, kalau nggak ada saya mau tutup sesi coaching malam ini. Terima kasih buat teman-teman ya kan. Terima kasih, jangan lupa juga teman-teman terima kasih sama diri sendiri sudah mengizinkan diri untuk bisa sampai di ujung perjalanan ini. Ingat teman-teman, umur di tangan Tuhan.
kesehatan ada di tangan kita sendiri. Oke. Untuk malam ini, untuk terakhir menutup, saya akan berdoa. Silakan teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya buat memimpin doa malam ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah sampai di coaching ke-10. Saya mengucap syukur juga. Dan saya juga percaya bahwa setiap apapun berkat-berkat yang kami sudah terima selama proses perjalanan eating reorder ini akan bisa jadi modal buat kami untuk hidup sehat dan menjaga pola hidup sehat kami secara permanen. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami terima malam hari ini, izinkan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa melakukan tujuan-tujuan mulia yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami dengan sehat. Mudah-mudahan kami punya umur panjang dan kami bisa berdampak dan juga berguna buat kehidupan orang banyak. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Hanya kepadamu kami memohon. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu. Terima kasih Coach. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sehat. Sehat selalu. Terima kasih juga as coach dan para coach. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Coach. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu Pada nggak mau pergi. menatap padaku? Apakah Selamat istirahat teman-teman. Dah. Kangen sama Coach Wawan, kangen.